Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Tentunya barengan sama aku lagi, Laras Tahira. Duduk manis aja karena beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol yang seru-seru pastinya ya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk kabarin teman-teman kamu kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Kita tayang di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. Tentunya buat kamu yang nunggu-nunggu giveaway, tenang karena kita akan selalu membagikan giveaway buat kamu. Ada total Rp300.000 untuk 3 orang yang beruntung. Masing-masing mendapatkan Rp100.000. Caranya gampang banget, kamu tinggal tulis aja quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini pastinya. Dan untuk pengumumannya akan diumumkan di minggu depan. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagram kita di @partaiperindo. Jangan kemana-mana, pokoknya kamu duduk manis sekali lagi karena kita punya tema yang menarik untuk hari ini, yaitu adalah eksistensi perempuan di ranah politik lokal. Kedengarannya mungkin agak berat ya, tapi tenang aja, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja bersama dengan bintang tamu spesial kita. Beliau ini adalah anggota DPRD Kota Magelang. Ada Mbak Irina atau biasa dipanggil Mbak Irin. Ya, betul. Selamat sore Mbak Irin. Sore Mbak Laras. Senang sekali bisa Senang bertemu sekali, Mbak saya Laras juga berkenalan. Ini all the way dari Magelang, baru landing di Jakarta hari ini ya. Iya. Luar biasa untuk sekali. Podcastnya Kembali dong terutama ke ya. podcast ya. Ini biasa kalau efek grogi kayak gitu tuh. Jadi podcast kalian bercanda Ini tadi. Anda ini kan dingin ya. Dingin jadi pengaruh juga. Betul. Jadi ini ruangan podcast dingin banget, makanya kita harus mencairkan suasana ngobrol yang santai-santai aja gitu Ya, loh. siap. Mbak Irin berangkat dari Magelang pakai kereta tadi. Iya, turun Gambir tadi Turun Mbak Gambir. Laras. Iya. Berapa jam total kereta dari Magelang? Sekitar 6 jam deh. 6 jam ya. Tadi subuh sampai sini. Subuh sampai sini berarti berangkat tengah malam. Iya. Tidur. Ambil tiket terakhir. Ketika terakhir tidur selama perjalanan gitu ya. Tapi sedang mau melakukan kegiatan lah di Jakarta ini. Iya, ada ya. agenda Ada partai. agenda ya. Nah, tapi selain di partai gitu ya, kita biar kenalan dulu nih sama teman-teman yang sedang oke. menyaksikan. Mbak Irina ini kegiatannya sehari-hari seperti apa? Mungkin boleh diceritakan. Oke, terima kasih. Selamat sore Sobat Aksi Nyata. Terima kasih Mbak Laras. Saya sudah diundang, Sama-sama. sudah hadir di sini studio. Podcast Podcast Aksi Nyata. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irina, anggota dewan dari Kota Magelang, Yes. dari Partai Perindo khususnya. Saya kebetulan masuk di Komisi A. Komisi A itu Mbak Laras kebetulan kan kita pelayanan publik. Ya. Ada Dukcapil, Satpol PP, Kesbang tentang pelayanan publik. Jadi dan kebetulan saya di Dewan masuk di Badan Musyawarah atau Banmus. Oke. Banmus itu mengagendakan atau menjadwal semua kegiatan di kedewanan. Jadi kita ada rapat Banmus itu 1 bulan sekali untuk mengagendakan schedule untuk dewan. Oh. Termasuk paripurna, kunker, terus ada UPD, rapat dengan UPD itu udah komplit di situ. Jadi di Banmus. nyusun agenda Iya, gitu betul. ya. Jadi Oke. kita harus mensinkronkan antara kegiatan kedewanan sama kegiatan kepartaian harus terakomodir. Yes, Jangan sampai kalau ada dewan, ada agenda partai nanti tidak terakomodir, kan kita punya hak yang sama. Iya, Jadi harus betul. memfikskan. Yes. Gitu. Tapi selain di Partai Perindo kan Mbak Irina juga mengurus keluarga juga. Oh iya gitu dong. Ya. Iya. Tadi cerita sudah punya anak 2, kemudian Betul. nanti mengurusi suami juga, rumah juga. Membagi waktunya gimana di luar rumah ngurusin agenda orang-orang, Iya. gitu kan? Iya betul. Emang kita harus pintar membagi waktu ya. Selain aku kerja di kedewanan, aku juga sudah punya putra 2. Yes. Kebetulan udah remaja, yang besar. Boleh aku pesan di sini ya? Yang besar udah SMP kelas 3. Besok mau SMA. Wow. Yang kecil 6 SD, besok SMP. Jadi ya kebetulan kan aku juga ada saudara yang membantu anak ya, terutama Uti. Aku pengennya Uti, mbah-mbah gitu ya. Kalau di mbah iya. Uti ya, aku kalau ada kegiatan kerjaan atau partai aku titipin sama Utinya. Oh, ada utinya. Iya, udah besar juga sih Mbak, jadi Iya tidak sih. begitu ya di cover juga, cuma
Nggak harus Lebih, 24 betul. jam Iya, gitu ya. sudah mandiri lah. Sudah mandiri. Oke, baiklah, itu dia ya kegiatan Mbak Irina sehari-hari gitu ya. Tapi stay tetap di Magelang ya untuk Oh iya dong. mengurusi Iya nggih. partai juga Betul, gitu ya, betul. dan keluarga juga. Konstituen juga kan Betul. harus tinggal di kota karena Yes, kan yes. dewan kota. Iya, iya, iya. Waktu itu join sama partai Perindo ini tepatnya di tahun berapa, Mbak Irin? Sebelum Partai Perindo terbentuk, Oke. jadi masih ormas. Oke, oke. Itu Ini ceritanya gimana nih, iya seru nih, seru ha. deh, Ha. lama sekali. Kan Perindo 2014 Yes, ya. Jadi aku sebelum 2014 udah gabung di ormasnya. Mm-mm. Dan kebetulan setelah 2014 saya kebetulan dipercaya masuk di Partai Perindo untuk sebagai bendahara di Dapil Magelang Tengah. Oh, berarti Bendahara dari kecamatan. semenjak Perindo ini Sebelum hadir. partai, sebelum Bahkan parpol. sebelum partai Sebelum sudah parpol. join ya. Iya, Oke, karena kan oke. waktu itu ormas ya. Iya, Jadi iya, aku udah masuk dengan bersama Pak Hatta ya. Perindo itu udah lama sebelum jadi parpol. Jadi memang basicnya Mbak Irin ini senang berorganisasi ya. Iya, karena kan kita juga banyak pengalaman di situ, Iya, ketemu iya. banyak orang, Betul, banyak betul. kenalan. Ya proses belajar juga. Iya, iya, iya. Apa sih menurut Mbak Irin yang dikembangkan oleh Partai Perindo sampai akhirnya pada saat itu terus melanjutkan kebersamaan dengan Partai Perindo? Banyak sekali Mbak momennya ya. Sebelum di partai aku juga aktif sosial juga di waktu ormas itu. Oh ya. Setelah itu aku juga lebih aktif lagi karena aku dipercaya sebagai bendahara di Magelang Tengah di kecamatan DPC ya sebutannya. Jadi itu banyak sekali, terutama kemarin waktu menjelang 2019 kan kita juga verfak. Perekrutan anggota itu seru sekali di situ. Jadi dinamikanya tuh seru deh pokoknya. Dinamika ya. Iya berbicara- dinamika, iya kan Yes, yes, kita yes. partai baru, Benar, jadi kan benar. harus perjuangannya full. Ya, ya, ya. Sampai detik ini ya alhamdulillah banyak pelajaran, banyak masukan juga, banyak kenalan juga ya. Ya. Dan Worth it lah. worth it ya. Iya. Dan pastinya lebih banyak inovasi-inovasi yang ada di Partai Perindo. Betul, dan kebetulan kenapa saya tetap bertahan di Perindo karena emang saya tertarik dengan slogan Partai Perindo ya, Persatuan Indonesia untuk Indonesia Sejahtera, dan juga ekonomi kerakyatan juga, Iya, iya, karena di mana UMKM kan emang harus diperhatikan. Yes. Kalau emang ya itu basicnya itu. Kebetulan orang tua saya kan juga pedagang ya. Oke, oke. Jadi ada apa ya? Ada ketertarikan di situ. Wah, ini Partai Perindo partai yang keren nih, aku bilang gitu karena selama ini kan belum ada yang concern khusus untuk UMKM. Betul. Dan aksi nyata ya, betul-betul. Ya itu. Kejadian ya. Ya kan banyak apa ya? Banyak bukti lah. Partai Perindo salah satu gerobak. Betul. Terus kemarin aku juga APMISO dengan Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso di Semarang. Kebetulan waktu aku hadir, Pak HT juga hadir sama Pak TGB. Bukti nyata lah. Bukti Ada. nyata, aksi nyata. Iya, bukan wacana aja. Setuju. Sudah terbukti. Yes. Jadi Partai Perindo emang berpihak ke ekonomi kerakyatan. Ya, ya, ya. Tapi Gitu. semoga sih kita harapkan ini berkelanjutan terus ya. Semoga iya dong. kedepannya nggak cuman Sangat orang-orang ya. berharap. Betul. Kedepannya nggak cuman yang mungkin sudah pernah dibahas dari sebelumnya, kalau memang Partai Perindo ini membantu sekali kepada UMKM di Yes. pinggir jalan bahkan ya. Betul, betul. Tapi semoga nanti kedepannya lebih spreading lah. Jadi semuanya bisa merasa Ya, oke. efeknya gitu ya. Semua berproses. Semua berproses, Karena betul, kita setuju. baru 8 tahun. Yes. Ya, masih banyak waktu, masih banyak hal yang bisa kita lakukan Betul. untuk masyarakat bawah. Ya, jadi keep growing dari tahun 2014 ya, Mbak Sebelumnya Irin. dong. Dari sebelumnya bahkan dari karena sebelum kan partai politik iya, ya. ormas ya waktu itu. Waktu masih zaman ormas gitu. Tapi kan akhirnya ketika kita berbicara flashback sedikit di tahun Oke. 2020 awal ketika pandemi Covid, Iya, iya. yang pada saat itu memang kalau kita berbicara mengenai ekonomi ya semuanya juga kacau balau lah. Imbas bisa lah, dibilang ada seperti itu. imbasnya ya. Terkena imbas semuanya. Nah, untuk di perekonomian di Kota Magelang sendiri mungkin boleh diceritain Mbak Irin waktu itu keadaannya seperti apa? Itu waduh, pandemi emang global ya itu ya Mbak ya. Efeknya tuh luar biasa. Iya. Magelang kan kota kecil ya Mbak. Cuma 17 kelurahan, 3 kecamatan. Belum ada 200 penduduk lah, sekitar 180-an. Jadi itu emang lingkupnya kecil dengan banyak tingkat ekonomi yang berbagai macam, dan juga emang pemerintah juga waktu itu Pemkot terutama ya, Pemkot Kota Magelang banyak sekali setelah Covid ini banyak sekali yang dilakukan, terutama untuk jaringan sosial, jaring pengaman sosial. Di situ ada BLT, bantuan langsung tunai, PKH untuk
rakyat yang ekonomi bawah itu kan dari pusat emang dialokasikan 2% minimal untuk jaring pengaman sosial, ada BLT itu bantuan langsung tunai. Bahkan Kota Magelang setelah pandemi ini mengalokasikan dana lebih dari 2%. Jadi udah melebihi target yang ditentukan oleh pusat. Jadi untuk mengcover efek pandemi ini, insya Allah ya lebih baik Mbak daripada sebelumnya, karena emang sudah banyak yang kita gelontorkan, terutama pemerintah Kota Magelang untuk mengatasi kemiskinan dan juga kenaikan BBM terutama ya. Yang lagi viral kan BBM ya, waktu terakhir ini BBM kan emang naik Mbak. Jadi wah demonya juga sampai ke kantor itu. Satu Indonesia. Iya. Kantor juga banyak yang demo tuh mahasiswa. Iya pastilah. Tapi artinya dari semenjak pandemi COVID kemarin mengalami kenaikan lah untuk peningkatan ya. Ya sudah ada kebaikan lah, perbaikan karena juga ada kegiatan atau aksi nyata ya. Aku iya nyambungin sama ini dari Pemkot Kota Magelang untuk mengatasi masalah setelah pandemi ini. Yes. Nah ini sebagai satu-satunya anggota dewan nih dari Partai Perindo ya, Mbak Irin mungkin boleh cerita nih kesulitan-kesulitan apa aja yang dihadapi selama menjabat sebagai anggota dewan di Partai Perindo? Oke, sebenarnya bukan kesulitan ya Mbak, kata-katanya. Kita harus lebih aware, lebih adaptasi aja, karena semua proses belajar juga. Betul. Jadi jangan dianggap kesulitan, nanti menjadi beban. Kita ikuti prosesnya, kita ndak usah sesuai jalur aja. Jadi ya pasti ada dinamikanya dong, karena kebetulan saya juga sendiri gabung dengan fraksi lain. Jadi di situ juga banyak kepentingan juga kan dengan sesama dewan lain. Jadi ya keep strong aja, terus kita sesuai prosedur aja, kita sesuai yang dijadwalkan. Tugas kita, fungsi kita tuh apa? Berarti kalau Mbak Irin ini tipe orangnya let it flow ya, nggak pernah pernah mikirin kesusahan gitu. Ya enggak, karena bagi saya emang ini amanah juga sih Mbak. Jangan dibuat beban juga. Karena semua berproses, semua ada di ya kita harus siap hadapi dong dinamika itu. Apalagi di politik ya. Benar-benar. Dan apalagi kalau ngomongin soal anggota DPRD sendiri di Kota Magelang itu kan jumlahnya 25 orang ya Mbak Irin. Iya, betul. Dan untuk perempuannya itu hanya 6 orang. Oh iya. Mbak Irin. Nah, seru itu. Sebetulnya kan bisa dibilang minoritas lah gitu ya. Betul. Gimana sih keadaan di sana Mbak Irin? Apakah menyusahkan atau malah menguntungkan ketika dalam satu perkumpulan ini cewek-ceweknya sedikit gitu? Gini ya, karena kembali lagi jangan dibuat beban aja Mbak. Karena emang dinamika politik kan emang nggak bisa kita tentuin ya. Kebetulan di Magelang cuma 6 perempuannya. Ya kita kebetulan ya secara fisik kita baik, tapi enggak tahu kita juga punya kepentingan di situ. Ya kita lagi di flow aja, jalan aja. Oh gitu. Iya, maksudnya kita saling menghargai juga, kita saling tahu tupoksinya apa, kita saling menjaga. Ya kita enak aja. Jadi hati-hati aja juga lah. Tapi sebenarnya baik lagi ke personalnya masing-masing betul, gitu ya. Bagaimana kita membawa diri. Betul. Kita beradaptasi itu kan pengaruh. Ketika rapat komisi atau rapat paripurna, kan pastinya semua orang juga pasti menyampaikan pendapatnya gitu ya. Kalau yang perempuan-perempuan ini gimana Bu? Pernah nggak sih dipandang sebelah mata kah, atau mungkin dianggap tidak terlalu make sense lah, penting? Pernah nggak ada momen-momen seperti itu? Enggak sih Mbak, karena kita setelah dilantik sebagai anggota dewan kita punya hak yang sama dan itu udah melekat. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Di saat kita rapat, terutama di fraksi ya kan ada peran dengan fraksi. Jadi kita tiap dewan harus mengutarakan apa sih yang perlu kita sampaikan nanti di paripurna. Kita punya yang sama. Kebetulan walaupun saya cuma sendiri di fraksi itu hubungannya juga enak. Kembali lagi kita juga harus membawa diri yang baik ya. Jadi hubungan kita juga enak. Tidak ada perbedaan sih Mbak. Enggak ada. Iya ya. Wow. Ya gitu aja. Jadi semua saling menjaga, semua tahu tupoksinya masing-masing. Kita tahu tugas kita dan fungsi kita. Semua jalan enak aja. Oke, jadi kalau nanya kesulitan sama Mbak Irin sih katanya nggak ada, let it flow aja gitu. Tapi pasti kalau tantangan mah pasti ada nggak sih Mbak Irin? Ya namanya dinamika ada iya deh. Kan? Ada apa tantangan-tantangan yang pernah dialami sama Mbak Irin? Iya, kebetulan kan perempuan kadang dipandang sebelah mata juga. Tadi Mbak Laras sampaikan. Cuma kita juga komunikasi, ada setvan juga di situ. Kita sharing-sharing juga.
Setwan tuh yang sekretariat dewan. Jadi yang membantu kita memfasilitasi apapun perasaan kita. Kalau ada pansus, kita juga ada timnya sendiri. Banmus juga ada. Jadi saling sharing. Nanti kalau ada kesulitan saya juga dewan-dewan lain juga saling support gitu aja. Ya, nanti tetap ada solusi deh kalau ada kesulitan. Iya. Oh, enak banget kalau gitu ya, nggak ngerasa sendirian terus lah gitu. Betul, walaupun saya sendirian Mbak ya, cuma komunikasi kita enak aja. Jadi semua saling support. Semoga ini bisa diterapkan di semua inilah ya, di semua tempat gitu. Betul, tapi emang tidak lepas dari diri kita juga sih. Kita harus bisa membawa diri. Berarti Mbak Irin ini orangnya humble banget ya, makanya bisa dekat sama semua orang gitu. Insya Allah, semoga selama ini baik-baik saja dan kita akrab. Saya bicara di kedewanan ya, kita hubungannya baik. Yes, ya. Satu-satunya politisi perempuan gitu ya. Ini tanggapan masyarakat melihatnya seperti apa Mbak Irin? Apakah terutama untuk ibu-ibunya nih lebih banyak yang berharap ke Mbak Irin atau malah duh kok ini perempuan ya? Itu seperti apa di Magelang sana? Iya, karena kan perempuan kan emang harus 30% untuk apa? Kuota yang harus dicapai. Emang di Magelang sendiri kan emang nganu Mbak, kurang ya untuk ketertarikan perempuan ke politik. Oh gitu. Jadi mindsetnya emang harus dirubah. Jadi saya bicara pribadi ya Mbak ya. Waktu itu emang ya kembali ke personalnya. Nek saya gini, kalau kita emang ya semua berproses, kalau kita sudah connect dengan terutama saya Perindo, kita sudah kayaknya tahu deh ini gini-gini ya. Kita punya feeling ya. Jangan takut melangkah, kita harus keluar dari zona aman. Betul. Karena mindset orang kan emang aduh ini perempuan kok di politik kenapa, ngapain, politik kejam, enggak seperti itu. Kalau kita enggak terjun, kita enggak tahu yang sebenarnya enggak kejam juga sih Mbak. Banyak pelajaran, banyak hal yang kita dapat. Jadi mindset orang tuh harus dirubah, terutama perempuan, jangan takut keluar dari zona aman. Jadi di situ nanti kita akan menemukan dinamika yang asik, seru asik gitu. Tapi Mbak Irin menyebutkan di Magelang sana ketertarikan perempuan ke politik itu sedikit sekali. Kurang. Iya. Berarti dulu apa dong yang bikin Mbak Irin ini minat untuk join di politik? Ya karena kembali ke personal juga sih Mbak ya. Karena kan suka berinteraksi. Kebetulan basic saya marketing. Marketing saya ketemu banyak orang. Saya komunikasi dengan banyak orang itu bagi saya asik aja. Jadi oke deh, sebelum dari mau ndak oke deh aku ikut. Banyak kenal juga. Jadi ya komunikasi lebih berwarna atau Mbak nih, ketemu banyak orang. Jadi oke deh, aku ambil sikap aja. Kembali lagi keluar dari zona aman. Kita kalau emang mau merubah hidup, kita harus berani melangkah dong, gitu aja. Ya keluar dari zona nyaman gitu ya. Dan fix banget Mbak Irin ini orangnya ekstrovert. Terima kasih. Suka ketemu sama orang banyak, mendapatkan energi dari orang-orang betul. gitu ya, pelajaran hidup terutama. Ya kan, kita kan juga tidak mungkin misalnya saya ibu rumah itu aja. Walaupun saya punya kegiatan ya di luar dewan, saya ada usaha baju sama usaha camilan atau snack. Saya ada Mbak. Wow, keren banget. Ya, bagi waktu juga ada orang yang ngurusin itu. Jadi ya kita ya waktu tuh nggak bisa diulang, harus dimanfaatkan dong Mbak. Keren, ini inspirasi sekali sih independent woman yang sesungguhnya ya. Harus strong dong, karena yang bisa merubah hidup kan hanya kita sendiri. Nggak boleh kita gitu-gitu misalnya berumah tangga ngatur anak, jemput sekolah, nggak bisa. Saya nggak bisa kayak gitu. Kembali lagi ke personalnya sih ya. Setuju banget. Mbak Irin boleh nih kasih tips buat teman-teman yang sedang menyaksikan gitu di sini ya, terutama untuk para perempuan yang ingin menjadi seorang independent woman gitu ya. Kalau tadi berbicara mengenai kegiatan dari Mbak Irin ini banyak sekali, selain mengurus keluarga di partai politik juga, kemudian punya usaha juga entrepreneur. Gak tau lagi nih kalau ada bisnis-bisnis lain di luar sana, ada baju, ada cemilan. Ada rencana lagi mengembangkan ya, tapi masih kita lihat sikon dulu karena situasi baru kayak gini ya. Iya betul sih. Satu lagi mungkin usaha kos-kosan, seru tuh. Ditinggal aja kalau kos-kosan. Insya Allah ya. Boleh kasih tipsnya dibuat teman-teman yang sedang menyaksikan. Tips ya, sebenarnya gini Mbak, kembali ke hati kita dan personal kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, waktu tidak bisa diulang, manfaatkan waktu dengan baik. Kita harus tahu apa yang terbaik buat kita, terutama buat keluarga. Jangan sepelekan waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Intinya gitu, jangan kita stuck di tempat, stuck satu sisi, tapi kita tidak bisa merubah hidup kita yang lebih baik. Kita harus sebagai wanita, terutama saya harus kuat.
karena bisa jadi contoh untuk anak-anak kita. Yes. Jadi kita harus ya udah kembali jadilah kita yang kuat, intinya gitu aja Mbak. Jangan takut melangkah. Jangan takut Iya, melangkah. selagi itu sesuai jalur, sesuai etika, tidak boleh takut sama orang. Yes, setuju Gitu. sekali ya. Dan tentunya teman-teman ini berkaitan juga dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang sekali. Kamu tinggal kunjungin aja website di bawah ini di www.konvensirakyat.com. Dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website di bawah ini juga di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau tinggal nih scan barcode yang ada di sini ya. Dan buat kamu teman-teman yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, ingat kita akan membagikannya dan mengumumkannya itu di minggu depan di Instagramnya @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya ya. Sekali lagi di @partaiperindo. Dan terima kasih juga untuk Mbak Irina sudah hadir di sini. Sama-sama Mbak Laras. Semoga senang agenda, sekali. ya, sama-sama saya juga senang sekali. Semoga agendanya lancar terus. Amin amin amin. Bisa nanti selamat sampai pulang lagi ke Magelang ya. Terima kasih. Salam sama teman-teman di Magelang, Mbak aduh, Irina. Mbak Laras sukses sekali deh. Senang berkenalan. Ya, sama-sama. Dan tentunya juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Saya Laras Tahira, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh